Hai, untuk data user saya bisa menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus. Tapi ada yang harus kita perbaiki, karena ini kalau si admin dia salah klik ya. Misalkan dia klik tombol ubah, tapi yang diklik tombol hapus, datanya langsung dihapus. Ini bahaya kalau salah pencet. Jadi ini akan kita perbaiki. Kalian buka dokumentasinya Bootstrap, getbootstrap.com. Kemudian kalian tindih Ctrl K, cari modal. Ya ini kalian pilih yang live demo, ini kalau diklik akan muncul sebuah pop-up. Jadi kalau saya pilih save change, nanti kita akan ganti ya. Ini dihapus, yes. Data akan terhapus. Kalau saya pilih ini kalau close nanti kita ubah jadi no ya. No, datanya tidak dihapus. Jadi ini kalian copy buttonnya, kemudian kita ke codingannya, pilih admin, user, index, control B. Ini kalian scroll sampai di sini ya, alt Z. Ya ini ya. Kita paste, kemudian di save. Kita Ctrl B lagi, kalian cari templates, kemudian folder. Kita close lagi, Ctrl B. Kemudian kalian copy nih ya modalnya. Copy, kita paste di sini ya, di bawahnya folder. Jangan lupa kasih komentar, modal delete. Kemudian tutup komentarnya, dan paste. Kemudian save. Jadi ini kalau saya refresh, saya klik, ya sudah ada ya. Sekarang kita ganti ini ya tulisannya, kita ganti jadi hapus. Kemudian btn-nya kita ubah jadi btn warning. Ini save, kembali ke folder, ini tidak kita butuhkan, jadi dari modal header sampai tutupnya, ini kalian hapus. Kemudian di sini kalian buka tag H5 ya. Kemudian kita ganti jadi apakah Anda yakin tulisannya ya. Ingin menghapus data ya. Ingin menghapus data. Kemudian tanda tanya. Ini kita rubah jadi yes. Ini kita rubah jadi no. Kemudian kalau no, untuk yes saja kita rubah jadi btn danger supaya dia berwarna merah. Jadi kalau saya refresh, ini hapus. Kalau saya klik, nanti kalau pilih yes baru datanya boleh dihapus. Kemudian kita kembali ke index. Ini jangan btn warning ya, tapi btn danger. Kemudian kita harus bisa mengirimkan ini ya, parameter URL-nya ya. Ini kalian copy. Kemudian di sini kalian buka sebuah data baru ya. Kita buat sebuah atribut baru, namanya data URL. Dan paste yang tadi di copy dari isinya href. Nah, save, tombol hapusnya sudah bisa di delete. Dan save. Jadi kalau saya klik tombol hapus, kalau pilih no, dia akan terclose. Kalau pilih yes, datanya harusnya dihapus. Kita kembali ke folder. Oh ini ya, ini jangan button, tapi ini harus berupa link. Ini kalau saya ganti ya, ini kan button, button. Ini kalau saya ganti jadi A, tag penutupnya juga otomatis berubah. Ini karena saya install plugin namanya auto rename tag. Kemudian nanti href-nya nanti mengambil dari tombol hapus ya, ini. Oleh karena itu kita harus membuat sebuah kelas baru. Kita namakan saja btn
modal delete. Ini harus kelas ya, bukan ID. Kenapa? Karena ini adalah pengulangan ya. Di dalam satu dokumen hanya boleh ada satu ID, tidak boleh lebih dari satu. Kemudian kalian save. Sekarang kita buat JavaScript-nya. Kalian ke assets, JS, source. Kita close kembali, Ctrl B. Jadi yang pertama kalian harus bisa menangkap tombol ini ya. Jadi kita tangkap dengan JavaScript. Kita buat sebuah variabel baru, let btn modal delete, diisi dengan dokumen. Jadi cari di dokumen yang cari dokumen yang elemennya kelas, nama kelasnya itu adalah btn modal delete. Berikutnya kita buat function untuk ini, kita buat sebuah function untuk mengambil data ini ya, data URL ini, dan kita isi di sini. Karena data URL ini dia berubah-ubah ya, tergantung dari ID user. Makanya di sini kita tidak boleh tulis langsung. Jadi kita buat sebuah function baru. Misalkan kita namakan let hapus ya. Jadi function hapus sama dengan kita buat sebuah variabel yang isinya function. Misalnya. Kemudian function ini dia harus bisa juga mengambil ini ya, data URL. Kita tampung dulu dalam sebuah variabel, nama variabelnya URL. Tinggal kalian panggil this get attribute. This titik get attribute. Kemudian nama atributnya apa? Nama atributnya itu ini ya, data URL. Dan titik koma. Ini kita coba dulu ya, console log ya. Console titik log URL. Kemudian save. Oh ini saya lupa ya, ini kita console log dulu. Supaya kalian lihat apa isinya btn modal. Console titik log. Ini kalau saya refresh dan inspect, pilih console, ini belum jalan. Coba saya lihat dulu ya. Oh ini ya, ini biasanya karena bawaannya dari si browser, yaitu namanya cache. Jadi ini kalian tinggal buka saja ya, karena si browser masih menyimpan data lama dari aplikasi kita. Jadi kalian pilih view back source, scroll sampai di bawah, pilih ini assets. Ya ini sudah ada. Ini kalian bisa refresh supaya datanya muncul ya. Kalau belum muncul bisa di refresh. Kemudian kalian copy linknya dan pastikan di sini. Ini bisa di close. Kemudian kita refresh dulu satu kali, pilih inspect, kemudian console. Ini coba kita save, refresh kembali. Ya ini sudah muncul. Ini ada dua buah button ya, button pertama dan button kedua, dan ini berupa array. Makanya dia indeksnya mulai dari 0. Jadi di sini kita harus melakukan pengulangan ya, supaya kita beritahukan bahwa button mana yang dipencet. Karena nantinya ada banyak tombol atau banyak button. Makanya di sini kita perlu buat for untuk pengulangannya. Kita buat sebuah variabel seperti biasa, let i sama dengan 0, titik koma, kemudian i lebih kecil daripada
button modal delete, tapi kita harus tahu berapa jumlah panjang dari button modal delete. Ini kalian tinggal panggil function length. Kemudian jangan lupa i plus plus. Baru kita panggil button modal delete yang indeksnya ke i. Baru kalian tambahkan add event listener, tambahkan sebuah event. Eventnya apa? Itu eventnya pada saat tombolnya diklik. Pada saat tombolnya diklik, jalankan function hapus ya. Kemudian save, center. Ini kita kasih komentar notif delete. Kita tutup komentarnya ya. Jadi ini saya ulangi lagi, ini untuk mengambil tombol ini ya, tombol secara keseluruhan. Kemudian karena tombol lebih dari satu, makanya kita harus lakukan pengulangan. Ini supaya kita tidak tulis manual berapa panjangnya ya. Karena kalau kita tulis di sini 2, nanti kalau bertambah kita harus rubah juga skripnya. Jadi ketika tombol yang mana yang diklik ya, karena tadi ya, ini ya, ada 2 buah tombol. Ini untuk mengambil nilai indeksnya. Jadi pada saat tombol ini diklik, jalankan skrip berikut ini. Oh ini URL ya. Kemudian save. Jadi kita coba ya, kita refresh kembali. Cannot access hapus before. Oh ini kita cut ya. Pindahkan di sini. Kemudian save. Refresh. Ya errornya sudah hilang ya. Kalau saya klik tombol hapus, ya ini sudah terambil URL-nya. Yang ID-nya 2. Kalau saya pilih ini seharusnya ID-nya 1. Ya ini ID-nya 1. Sekarang tinggal kita ambil ID-nya ini, masukkan di tombol yes. Jadi ya ini ya, ini kita akan seleksi ya, dokumen, ambil yang kita pakai saja ID ya. Jadi di sini kita harus buat ID baru. Kita namakan btn delete. Jadi dokumen cari yang ID-nya btn delete. Kemudian kita atur set atribut. Atributnya yang mana? Atributnya itu yang ini ya, ref. Kemudian diisi dengan data URL. Kemudian save. Kita refresh kembali. Ini kalau saya klik tombol hapus, saya sorot ke yes. Karena lihat di bawah sini ya, sudah ada linknya ya. Itu ID-nya 2. Kalau di bawah sini, saya klik ID-nya 1. Kalau saya pilih no, dia tidak akan terhapus. Kalau saya pilih yes, baru datanya dihapus. Jadi ini untuk mencegah kesalahan klik untuk admin. Selanjutnya kita akan buat halaman login. Tapi saya tambah dulu ya untuk data admin. Yang tadi sudah saya hapus. Kita buat halaman login. Jadi kalian ke codingannya ini bisa di close, close, close juga. Kita buat file baru. Di sini namanya adalah, kalian klik dulu di area kosong ya. Klik kanan, new file. Kita namakan login.php. Baik, untuk halaman login, kita jangan gunakan template ya. Kenapa? Karena biasanya halaman login supaya kita bisa ganti-ganti ya dengan template-nya.
Makanya biasa kita buat dia file terpisah, tidak menggunakan template bawaan. Tapi untuk studi kasus kali ini, kalian bisa copy dari sini ya, dari body. Copy, ini tidak usah, kalau kita panggil tetap ya auto load, kita butuhkan, kalian paste, dan kita copy juga untuk footer ya. Kalian scroll ke bawah, nah ini, kalian ambil JavaScript-nya ya. Tidak perlu ambil footer, ambil saja dari script-nya. Ini Ctrl V dulu, kemudian jangan lupa di save. Ini kalau saya refresh, saya kembali ke beranda, oh ini tidak ada. Jadi kali ketik di sini login. Dan ini masih halaman kosong. Sekarang kita buat tampilan loginnya. Yang pertama kita panggil dulu gambarnya ya, logo. Buka tag img tab. Kemudian jangan lupa buka base ya, base URL. Dia ada di sini ya, logo. Tinggal di paste. Ini jangan lupa logo utama. Kemudian di save. Kita refresh. Oh ini logonya terlalu besar. Jadi kita buat stylenya ya. Ini karena scriptnya pendek, makanya saya buat stylenya di filenya langsung. Kalau scriptnya panjang, seharusnya dibuat terpisah ya. IMG width kita buat saja 200 pixel. Save dan refresh. Ini kita bungkus ya, supaya dia berada di tengah. Text center. Kalian cut div-nya, pindahkan ke bawah. Kemudian di save. Jangan lupa kasih margin ya, ND3. Dan save. Kita refresh. Jadi sudah berada di tengah. Sekarang kalian buka tag home. Home, kemudian di tab. Indexnya biarkan dulu kosong. Kita enter. Kemudian metodenya gunakan post. Kita buat kelasnya ya. Kelasnya kita gunakan card supaya ada backgroundnya. Jangan lupa kasih paddingnya. Dan save. Kemudian refresh. Berikutnya kita buat inputannya. Kita cari saja dari admin, user, kemudian tambah. Ini kalian copy ya. Oh ini, atau ini saya kalian copy yang username. Ini kita copy dan paste di sini. Alt Z. Ini jangan kalau MD6 kalian gunakan saja MD3 karena kita tidak akan membagi layarnya. Refresh. Ya ini sudah ada username. Berikutnya itu adalah password. Dan untuk password jangan lupa input tipe password. Kemudian save. Jangan lupa juga ambil buttonnya ya. Ya ini kalian copy dan paste di sini. Kemudian di save. Ini buttonnya untuk login ya. Login. Ini kembali ke halaman beranda. Kalau halaman beranda ini kalian hapus ya. Karena base URL-nya itu otomatis mengarahkan ke halaman beranda. Kemudian di save. Ini btn warning aja supaya warna kuning. Terus beranda login. Oh, loginnya di atas ya. Ini ALT harapan atas. Dan jangan lupa kasih margin ya. Dan save.
Kemudian kita ganti warna backgroundnya ya, BG primary, supaya sesuai dengan template-nya. Saya refresh. Nah, ini sudah ada backgroundnya. Ini kalau kalian mau kontennya berada di tengah, ini kita close dulu ya, kita minimize. Kita buat sebuah kelas baru, namanya konten. Kalian cut div-nya, pindahkan di bawah, dan save. Sekarang tinggal kita buat CSS ini supaya isinya berada di tengah. Yang pertama kita rubah dulu posisinya ya, menjadi absolute. Kemudian kita atur jaraknya di bagian atas, top, itu 50%. Kemudian di kiri juga ya, itu left 50%. Jadi di atas 50%, di kiri 50%, dan supaya berada di tengah, kalian tambahkan transform. Translate minus 50%, koma, minus 50%. Kemudian di save, kemudian replace. Ya, ini sudah berada di tengah, tapi ini terlalu kecil ya. Jadi kita kasih lebarnya ya, min width. Min width-nya 350 pixel. Kemudian replace. Ya, ini kontennya sudah berada di tengah. Meskipun dibuka di tampilan handphone ya. Kalian scroll ke bawah. Selanjutnya tinggal kita arahkan actionnya mau diarahkan kemana ya. Dan buka lagi base URL, Ctrl spasi tab, actionnya ini supaya dipisah ya. Karena nantinya kalau kita kembali ke beranda, ada juga sebuah proses ya untuk pendaftaran. Jadi sebaiknya kita pisahkan foldernya ya. Ini kita buat nanti buat folder baru namanya proses. Kemudian kita sesuaikan saja dengan nama prosesnya yaitu login. Kemudian di save. Sekarang tinggal kita buat folder baru. Kalian klik dulu di area kosong, new folder namanya proses. Kemudian di dalam proses, new file, proses login, titik, php. Kemudian di save. Ini refresh kembali, jadi kalau saya klik, dia berpindah ke prosesnya login ya. Jadi sekarang kita butuh ini ya, autoload seperti biasa, karena di sini ada koneksi ke database. Jadi kalian buka PHP tab, kemudian kita harus panggil autoload include once. Ini kalian harus tahu dulu berada di folder mana ya. Kalian berada di dalam folder proses, jadi kita harus keluar dulu satu kali, baru masuk ke folder config. Kemudian di folder config baru panggil autoload titik php. Autoload titik php. Ini kalau di refresh tidak ada error ya. Berarti ini sudah berhasil dipanggil. Selanjutnya sama seperti function tambah ya. Waktu kalian buat tambah user dan ubah user, jadi kita cek ya, if jika ada variabel submitnya, variabel submit diambil dari ini ya, tombol submit, dan ini kan menggunakan metode post, makanya kita tangkap juga dengan $_post, dan name-nya itu adalah submit. Jadi variabel ini ada ketika tombol submit ditekan.
Yang pertama, kalian harus ambil data dari form. Dari form. Jadi kita tampung dulu yang dalam sebuah variabel username diisi dengan $post username. Berikutnya adalah password. Save. Kemudian ini kita cek ya. Cek apakah username-nya ada. Sebelum cek ya, kita ambil dulu data username. Pada tabel user. Jadi kalian panggil $user ini untuk menampung data yang kita ambil dari database ya. Kemudian untuk menjalankan query seperti biasa, mysql_query. Kemudian dia butuh dua parameter. Yang pertama itu adalah koneksi. Kemudian yang kedua, select nama query-nya ya. Jadi select bintang from tabel_user. Jadi ambil semua dari tabel user di mana username sama dengan $username yang diinput dari user ya. Kemudian di sini ini jika username-nya ada. Jadi ini jika username-nya ada, script ini akan dijalankan. Kemudian jika error ya, jika terjadi error, jadi kalau username tidak ada, otomatis dia pindah ke error. Ini kita buat saja errornya menjadi true ya. Kita periksa if I set. Jadi jika ada $error, kapan $error ini ada? Ketika data username-nya tidak ada. Kemudian kita buat notifikasi session. Ini seperti biasa kita namakan gagal. Kita isi dengan login gagal. Username tidak ada. Atau kita tulis saja username atau password tidak cocok. Kemudian kalau sudah kasih notifikasi, jangan lupa redirect ya. Header location -2 kita sambung dengan $base_URL dan kita sambung lagi dengan login. Jadi kalau gagal kembalikan ke halaman login. Oh ini tidak ya. Ini seperti yang kita buat di sini ya, user tambah. Function tambah ya. Atau function rubah. Ya ini. Kemudian di login, oh ini belum ada sessionnya ya. Cetak session, kalian ke halaman tambah. Ya ini kalian copy nih, yang gagal. Ini di copy, ini bisa di close. Kalian kembali ke halaman login.php. Ini kalian paste di sini. Kemudian kita save. Di atasnya tag form ya. Ini kita replace kembali. Kita kembali ke halaman login. Sekarang kita tes kalau username-nya tidak ada. Jadi username-nya 1 itu dia tidak ada. Ya ini ya. Sudah muncul notifikasinya. Login gagal, username atau password tidak cocok. Sekarang kalian kembali ke
proses login titik PHP. Ini kalau username-nya ada ya. Jadi datanya sudah diambil seperti biasa, kita rubah dulu datanya menjadi array asosiatif ya. Dollar data sama dengan mysql underscore fetch assets dari dollar user. Kemudian kita cek passwordnya ya. Verifikasi password. Jadi if ini sama seperti pada saat kita lakukan encrypt ya. Jadi kalian tinggal panggil fungsinya PHP ya, password verify. Tinggal dollar password yang diambil dari inputan user di sini. Kemudian parameter kedua yaitu yang ada di dalam database. Ini cek ya, apakah kedua ini sama. Kalau sama, jalankan script berikut ya. Kalau tidak sama, kita kembalikan lagi ke halaman login. Jadi ini kalian copy ya. Kita refresh kembali. Ini kalau saya coba login sebagai super admin, password 1, ya ini ya, dia gagal. Tapi ini meskipun username ada, itu jangan kalian tulis username tidak ditemukan ya. Karena nanti kalau ada yang coba-coba login, dia tahu kalau username-nya ada. Tapi passwordnya yang salah. Berarti dia tinggal tebak password. Jadi untuk errornya ini kalian samakan saja. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, ini ada aktif ya. Jadi misalkan ini untuk admin ya. Ini saya buat dia menjadi nonaktif. Kalau nonaktif, kita lihat dulu di admin, user, kemudian tambah. Kalau nonaktif berarti 2 ya. Jadi kalian coba rubah database-nya menjadi 2. Sekarang ini saya close lagi, Ctrl B. Kalau passwordnya sudah benar, kita cek apakah username-nya aktif atau tidak. Cek user aktif. Kita buat lagi kondisi jika dollar data aktif. Kalau aktif itu berarti dia sama dengan 1 ya. Kalau sama dengan 1, jalankan script berikut. Selain daripada itu, ini kalian copy lagi. Login gagal, ini kalian kasih notif akun Anda tidak aktif. Kemudian di save. Kemudian kita lakukan pengujian. Kita login sebagai admin. Ini seharusnya notifikasinya adalah yang ini ya. Oh ini harusnya kita return ya. Supaya dia keluar dari fungsinya. Return false. Kemudian kita coba kembali admin. Ya ini notifikasinya sudah berbeda. Ini juga sama ya, jangan lupa return false. Kalau sekarang kita coba login sebagai super admin, berarti dia akan masuk ke sini ya. Kemudian berikutnya kita akan memberikan session. Jadi yang pertama kita kasih dia session
ID user. ID user itu didapat dari sini ya. Ini kan diambil datanya, kemudian dia dirubah menjadi array asosiatif, jadi diberikan sesuai dengan ID usernya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu dia login sebagai apa ya, sebagai super admin atau sebagai admin. Makanya kita harus berikan juga profil. Kemudian kita save. Selanjutnya kita buat notifikasi ya kalau berhasil. Kita berhasil, misalkan kita tulis namanya, kemudian kalian sambung dengan teks ya. Misalkan ini tak mustahil Anda telah berhasil login. Kemudian di save dan jangan lupa kita arahkan ke dashboard ya. Di admin, ini kita arahkan ke sini, admin dashboard index. Ini kita arahkan ke admin dashboard index. Ini jika usernya aktif ya. Dan kalau sudah arahkan ke sana, jangan lupa exit ya, keluar dari kondisi ini ya. Kemudian save. Sekarang kita menuju admin dashboard dan index. Nah, di sini kita harus bisa cetak ya, cetak kalau dia berhasil login. Jadi kalian copy saja dari user, kemudian index, kalian scroll ke atas. Nah ini ya, ini kalian copy, kalian kembali ke dashboard dan paste di bawah sini. Kemudian di save. Ini kalau kita login kembali ya, kalian aktif halaman login. Kalau kita login sebagai admin, dia error. Atau kita ulangi ya, pemeriksaannya. Kalau tidak ada username-nya, dia error. Kalau username-nya ada, tapi passwordnya salah, dia juga error. Kalau username-nya ada, passwordnya betul, tapi akunnya tidak aktif, dia juga tidak bisa masuk. Berikutnya kalau semuanya benar ya, ya diarahkan ke halaman dashboard dan sudah ada juga notifikasinya. Selanjutnya kita aktifkan ini tombol logout ya. Ini kalau user mau logout. Ini juga sama, kita akan gunakan modal sama seperti ini ya. Jadi ini sudah bisa di close, ini juga sudah bisa di close, ini juga sudah bisa di close. Kalian ke admin, templates, header, nah ini logout ya. Ini kalian hapus URL-nya, kalian kembali ke Bootstrap. Ini cukup kita tambahkan ini. Ya, ini ya, data Bootstrap toggle-nya dan targetnya. Kalian paste di sini. Ctrl B. Kemudian ini jangan sama namanya dengan yang di user index. LTZ jangan sama namanya seperti ini sama-sama example model ya. Kalian harus bedakan namanya. Ini kita buat saja menjadi logout modal, kemudian save. Selanjutnya kita buka folder, Ctrl B, ini bisa kalian copy ya. Modal delete-nya kalian copy, kita paste ke bawah, kita ganti ya. Ini bukan modal delete tapi modal logout. Ini juga ya untuk komentar penutupnya. Kemudian ini apakah Anda yakin ingin logout? Ini kalau no, kalau yes, ini tidak perlu. Kalau yes, kita arahkan ke
Buka dulu base URL ya, base, kontrol spasi, tab. Kita akan ke sebuah halaman baru, yaitu halaman logout. Kemudian save. Ini belum kita buat ya. Jadi logout itu pada dasarnya kita hanya menghapus ini ya, mana tadi proses login. Jadi ini kita harus hapus semua sessionnya. Ini sama pada saat kita buat di user tambah. Kalau scroll ke atas ya ini ada menghapus session, yaitu namanya unset. Jadi sekarang kalian close, kita refresh kembali aplikasinya. Kalau saya klik logout, ini belum muncul. Coba kita lihat di template header, altz, data bootstrap table, modal, logout, modal. Oh ini kita kembali ke footer ya, templates footer, Ctrl B. Ini harus kalian ganti juga ID-nya menjadi logout modal. Kalau ini bisa kita abaikan. Ini sama dengan yang ada di targetnya ya. Jadi targetnya itu adalah ID-nya logout modal. Ini kalau kita refresh kembali, klik logout, ya ini sudah ada. Kalau saya klik, dia akan mengarahkan ke halaman logout. Sekarang tinggal kita buat halaman logout. Ini sudah bisa di close. Jadi untuk logout, kalian bisa klik kanan, kemudian new file, logout, titik php. Kemudian buka tag PHP. Sekian dan terima kasih.